Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roji. Saya dari kelas TI 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur pembuatan baut dengan mesin bubut, dilengkapi dengan bahan awal, tujuan, dan diagram alur. Nah, yang pertama, bahan awal pembuatan baut. Jenis bahan yang digunakan. Yang pertama, seperti pada gambar di atas ini, yaitu baja karbon. Adalah baja kandungan karbon sekitar 0,05 hingga 2,1% berat. Ini adalah baja yang paling umum digunakan dan banyak digunakan dalam berbagai industri karena sifat yang dibentuk, dilas, dan memiliki kekuatan yang baik. Nah, untuk yang kedua ada di sebelah sini, yaitu stainless steel. Stainless steel adalah material logam yang terbuat dari panduan besi dan karbon yang mengandung minimal 10,5% kromium. Kromium inilah yang memberikan sifat tahan karat pada stainless steel karena membutuhkan lapisan pelindung oksigen kromium di permukaan, tahan korosis untuk lingkungan agresif. Nah, untuk selanjutnya yaitu kuningan brush yang ada pada gambar di atas ini, yaitu adalah panduan logam yang terbuat dari tembaga Cu dan seng Jn, yaitu proporsi tembaga dan seng dapat bervariasi yang mengurangi warna dan sifat kuningan. Kuningan memiliki warna kuning keemasan, namun warna dapat berubah tergantung pada komposisi seng, yang mana mudah dibentuk, tahan korosi ringan. Nah, untuk bahan yang terakhir yaitu ada di sebelah sini untuk fotonya, yaitu aluminium. Aluminium adalah logam yang melimpah di kerak bumi berwarna putih keperakan, yang memiliki sifat ringan, tahan korosi, serta hantaman listrik dan panas yang baik. Logam ini tersendiri tidak pernah ditemukan dalam bentuk murni di alam, melainkan dalam gabungan dengan unsur lainnya seperti oksigen, silikon, dan fluorin. Nah, dari bahan-bahan awal pembuatan baut tersebut, bentuk awal yaitu batang silinder rod bar dengan diameter sesuai yang akan dibuat. Nah, adapun diagram alur proses machining baut tersendiri, yaitu untuk yang pertama, di mana pemilihan bahan terlebih dahulu. Setelah itu, machining, tuning, chamfering, trending, dan finishing. Nah, proses dilakukan berurutan untuk membentuk baut yang presisi dan fungsional. Nah, tujuan setiap proses yang pertama yaitu pemilihan bahan, menentukan jenis logam dan ukuran batang. Yang kedua, machining yaitu meratakan ujung batang untuk referensi. Nah, yang ketiga, turning yaitu membentuk diameter utama baut. Nah, yang keempat itu chamfering, yang dimana membuat sisi miring agar mudah untuk diulir. Nah, yang kelima, trending yaitu membuat ulir luar untuk mengencangkan dengan mur. Nah, untuk yang terakhir yaitu finishing, menghaluskan dan memeriksa hasil akhir. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan setiap proses pembuatan baut sendiri. Untuk videonya next. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proses machining baut secara awal proses sampai finishing. Nah, yang mana pada cuplikan video yang pertama yaitu proses machining, yang dimana proses perataan ujung. Machining adalah konteks permesinan merujuk dalam proses pembubutan yang dilakukan pada tepi atau permukaan benda kerja
yang dimana tegak lurus dengan sumbu benda kerja. Tujuan utama passing adalah untuk meratakan dan menghasilkan permukaan yang halus dan rata, seperti mana pada video. Nah, tujuannya agar menyiapkan permukaan awal untuk proses berikutnya agar meningkatkan akurasi panjang baut. Nah, untuk proses yang kedua yaitu turning atau pembentukan badan. Turning yang juga dikenal sebagai bubut adalah proses permesinan yang menghilangkan material dari benda kerja silinder yang berputar dengan menggunakan alat potong tunggal, yang mana pada proses seperti video ini digunakan untuk membentuk benda kerja menjadi berbagai bentuk seperti silinder lurus, tirus, atau bentuk yang kompleks. Tujuannya agar memudahkan batang diameter standar, misalnya diameter 10 mm, dan untuk menentukan panjang ulir dan baut. Untuk proses selanjutnya yaitu chamfering atau pemotongan sorong, yang dimana pada video ini chamfering adalah proses pembuatan sudut miring di ujung batang yang telah dibentuk, yang dimana tujuan ini agar meningkatkan estetika dan fungsi, yang mana memudahkan proses penguliran dan pemasangan baut. Nah, adapun untuk proses selanjutnya yaitu trending atau pembuatan ulir, yang mana pada seperti video, trending atau pembuatan ulir trends adalah proses membentuk ulir pada benda kerja. Ulir dapat dibentuk pada benda kerja yang berbentuk lubang, ulir dalam atau internal trends, atau pada benda kerja yang tidak berlubang, ulir luar atau external trends. Proses ini sering digunakan untuk membuat sambungan yang kuat dan aman, seperti pada baut dan mur atau pipa pimping. Tujuannya agar memudahkan ulir luar external trend dan menentukan ukuran pada pitch ulir, misal M10 kali 1,5. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu finishing dan pengecekan. Langkah terakhir ini meliputi penghalusan, pengukuran dimensi, serta pengujian baut dengan mur yang sesuai, yang dimana tujuannya yaitu memastikan kualitas dimensi dan fungsi baut, memberi lapisan pelindung opsional seperti anti karat. Adapun alat yang digunakan untuk finishing dan pemeriksaan seperti jangka sorong, mikrometer, mur untuk uji pasang, amplas halus atau pelapis finishing. Nah, berikut adalah proses pembuatan atau proses machining dari awal bahan mentah menjadi baut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.